wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Renata Ambarwati, Tias Wahyuningsih, Bekti Nur Utami, dan Angelia Heni Kumalasari. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai siklus produksi dalam sistem informasi akuntansi. Pertama-tama kita harus mengetahui arti apa itu siklus produksi. Siklus produksi atau production cycle adalah suatu rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait atau berhubungan dengan pembuatan suatu produk dalam suatu perusahaan. Yang kedua adalah diagram konteks siklus produksi. Maksud dari diagram ini adalah siklus pendapatan menyediakan dua informasi. Yang pertama pesanan pelanggan dan perkiraan penjualan, yang digunakan untuk merencanakan tingkat produksi dan persediaan. Sebagai balasannya, sistem informasi siklus produksi mengirimkan informasi ke siklus pendapatan mengenai barang jadi yang telah diproduksi dan tersedia untuk dijual oleh perusahaan. Yang kedua adalah informasi mengenai kebutuhan bahan baku. Dikirim ke sistem informasi siklus pengeluaran dalam bentuk permintaan pembelian. Sebagai gantinya, sistem siklus pengeluaran menyediakan informasi mengenai perolehan bahan baku dan juga mengenai pengeluaran lain yang akan dimasukkan ke dalam overhead pabrik. Yang ketiga adalah informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja. Dikirim ke siklus sumber daya manusia yang sebagai balasannya menyediakan data mengenai biaya dan ketersediaan tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah informasi mengenai harga pokok produksi. Akan dikirim ke sistem buku besar dan pelaporan informasi. Selanjutnya adalah sistem informasi siklus produksi. Perhatikan bagaimana sistem informasi siklus produksi mengintegrasikan baik data operasional maupun keuangan dari banyak sumber. Departemen teknik bertanggung jawab untuk mengembangkan spesifikasi produk. Departemen teknik juga mengakses buku besar dari file persediaan untuk informasi mengenai perkiraan penjualan dan pesanan pelanggan. Departemen perencanaan produksi menggunakan informasi tersebut plus data mengenai tingkat persediaan saat ini untuk mengembangkan jadwal induk produksi dan membuat catatan baru dalam file pesanan produksi untuk mengotorisasi produksi barang-barang tertentu. Selanjutnya adalah ancaman dan pengendalian. Ancaman terdiri dari 3. Ancaman pertama adalah risiko dari data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Ancaman kedua adalah pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi produksi, seperti rahasia dagang, dan peningkatan proses yang menyediakan perusahaan dengan keunggulan kompetitif. Ancaman ketiga adalah kehilangan atau perubahan data produksi. Selanjutnya adalah tabel tentang ancaman dan pengendalian dalam siklus produksi. Aktivitas yang pertama yaitu isu-isu umum di seluruh siklus produksi. Dari aktivitas tersebut, ancamannya adalah 1. Data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Yang kedua, pengungkapan yang tidak diotorisasi oleh informasi sensitif. Yang ketiga, kehilangan atau penghancuran data. Kemudian pengendaliannya adalah pengendalian yang pertama, pengendalian integritas pengolahan data, pembatasan akses terhadap data induk, tinjauan pada semua perubahan terhadap data induk. Pengendalian yang kedua adalah pengendalian akses dan enskripsi. Pengendalian yang ketiga, backup dan prosedur pemulihan bencana. Aktivitas yang kedua adalah desain produk. Ancamannya yaitu desain produk yang buruk mengakibatkan kelebihan biaya. Kemudian pengendaliannya adalah analisis akuntansi biaya yang timbul dari pilihan desain produk dan analisis garansi dan biaya perbaikan. Aktivitas yang ketiga yaitu perencanaan dan penjadwalan. Ancamannya adalah kelebihan dan di bawah target. Kemudian pengendaliannya yaitu 1. Sistem perencanaan produksi, 2. Tinjauan dan persetujuan jadwal dan pesanan produksi, 3. Pembatasan akses terhadap pesanan produksi dan jadwal produksi. Aktivitas yang keempat adalah operasi produksi. Dari aktivitas tersebut, ancamannya 1. Pencurian persediaan, 2. Pencurian aktiva tetap, 3. Kinerja yang buruk, 4. Investasi suboptimal dalam aktiva tetap, 5. Kehilangan persediaan atau aktiva tetap dikarenakan kebakaran atau bencana lainnya, dan 6. Gangguan operasi.
Dari beberapa ancaman tersebut, pengendaliannya yaitu pengendalian dari ancaman pertama, pengendalian akses fisik. Pengendalian dari ancaman kedua adalah persediaan fisik dari semua aktivitas tetap. Pengendalian dari ancaman ketiga yaitu pelatihan. Pengendalian dari ancaman keempat yaitu persetujuan yang tepat dari perolehan aktivitas tetap, termasuk penggunaan permintaan proposal untuk menjaring berbagai penawaran kompetitif. Pengendalian dari ancaman kelima yaitu asuransi, dan pengendalian dari ancaman keenam pick up atau rencana pemulihan bencana. Aktivitas yang kelima adalah akuntansi biaya. Dari aktivitas tersebut, ancamannya yaitu 1. Data biaya yang tidak akurat, 2. Alokasi yang tidak tepat atau biaya overhead, yang ketiga, laporan yang menyesatkan. Kemudian pengendalian. Pengendalian dari ancaman pertama yaitu otomatisasi data sumber. Pengendalian dari ancaman kedua adalah pengendalian integritas pengolahan data, dan pengendalian dari ancaman ketiga adalah perhitungan biaya berbasis aktivitas yang mendorong waktu. Bahasan berikutnya adalah desain produk. Desain produk adalah langkah pertama dalam siklus produksi. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dari segi kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas, sementara secara simultan meminimalkan biaya produksi. Selanjutnya adalah proses desain produk. Daftar bahan baku atau Bill of Material (BOM), sebuah dokumen yang menyebutkan nomor bahan baku, deskripsi, dan kuantitas dari tiap-tiap komponen yang digunakan dalam sebuah produk. Tabel berikut adalah contoh daftar bahan baku. Dari daftar bahan baku tersedia informasi tentang nomor barang, deskripsi dari nomor barang, dan kuantitas atau banyaknya barang yang tersedia. Seperti contoh, nomor barang 199, deskripsinya adalah skrup, dan kuantitas atau banyaknya adalah 6. Yang selanjutnya adalah daftar operasi atau operation list, yaitu sebuah dokumen yang menspesifikasikan urutan langkah-langkah untuk mengikuti dalam membuat produk, peralatan apa yang digunakan, dan seberapa lama setiap langkah yang diambil. Daftar operasi untuk membuat panel samping. Nomor operasi 105. Deskripsi dipotong ke bentuknya. Nomor mesin ML15, strip 12. Waktu standar 2 menit. Yang kedua 106. Deskripsi potong sudut. Nomor mesin ML15, strip 9. Waktu standar 3 menit 15 detik, dan seterusnya. Kemudian ancaman dan pengendalian. Desain produk yang buruk meningkatkan biaya dalam beberapa cara. Untuk menanggulangi ancaman seperti ini, para akuntan harus berpartisipasi dalam aktivitas desain produk. Yang selanjutnya adalah perencanaan dan penjadwalan. Langkah kedua dalam siklus produksi adalah perencanaan dan penjadwalan. Tujuannya untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek, sekaligus meminimalkan persediaan bahan baku dan barang jadi. Dalam perencanaan dan penjadwalan terdapat 1. Metode perencanaan produksi. 2. Dokumen dan kunci formulir. 3. Ancaman dan pengendalian. Yang pertama, metode perencanaan produksi atau Manufacturing Research Planning, yaitu perpanjangan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang berupaya untuk menyeimbangkan kapasitas produksi yang ada dengan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan penjualan yang diperkirakan. MRP disebut juga sebagai push manufacturing karena barang-barang yang diproduksi itu dalam ekspektasi permintaan pelanggan. Yang kedua, dokumen kunci dan formulir.
Master Production Schedule atau MPS menentukan seberapa banyak tiap-tiap produk untuk diproduksi selama periode perencanaan dan ketika produk tersebut harus terjadi. Di dalam dokumen kunci dan formulir terdapat pesanan produksi, yaitu sebuah dokumen yang mengotorisasi pembuatan dalam kuantitas yang telah ditentukan pada produk tertentu. Kemudian ada juga permintaan bahan baku, yaitu mengotorisasi penghapusan dari kuantitas yang diperlukan bahan baku dari ruang penyimpanan. Kemudian ada kartu pemindahan, yaitu dokumen yang mengidentifikasi transfer internal dari bagian, lokasi di mana bagian tersebut ditransfer, dan waktu transfer. Kemudian yang ketiga, ancaman dan pengendalian. Ancaman utama dalam aktivitas perencanaan dan penjadwalan adalah kelebihan atau di bawah target produksi. Selanjutnya adalah operasi produksi. Langkah ketiga dalam siklus produksi adalah pembuatan produk yang sebenarnya. Computer Integrated Manufacturing atau CIM artinya sebuah pendekatan manufaktur dengan banyak proses manufaktur dijalankan dan diawasi dengan peralatan terkomputerisasi, sebagian melalui penggunaan robot dan pengumpulan data real-time dari aktivitas manufaktur. Dalam operasi produksi, terdapat ancaman dan pengendalian. Pencurian persediaan dan aktiva tetap adalah keprihatinan utama. Untuk mengurangi risiko kehilangan atas persediaan, akses fisik terhadap persediaan harus dibatasi dan seluruh pergerakan internal dari seluruh persediaan harus didokumentasikan. Yang selanjutnya adalah akuntansi biaya. Akuntansi biaya memiliki 3 tujuan. Yang pertama, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengevaluasian kinerja operasi produksi. Yang kedua, menyediakan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam penetapan harga dan keputusan bauran produk. Yang ketiga, mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung nilai-nilai persediaan dan harga pokok penjualan yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan. Tahap perhitungan dalam akuntansi biaya ada 2. Yang pertama yaitu perhitungan biaya job order atau job order costing, yaitu menentukan biaya ke batch produksi tertentu atau pekerjaan, dan digunakan ketika produk atau jasa yang dijual terdiri dari bagian-bagian yang dapat diidentifikasi secara diskret atau berlainan. Sebagai contoh, perusahaan konstruksi menggunakan perhitungan biaya job order untuk setiap rumah yang dibangun. Perhitungan yang kedua yaitu perhitungan biaya proses atau proses costing, yaitu menentukan biaya pada masing-masing proses atau pusat kerja dalam siklus produksi dan kemudian menghitung biaya rata-rata untuk seluruh unit yang diproduksi. Sebagai contohnya, pembuatan bir mengakumulasi biaya yang terkait dengan proses, misalnya penghalusan, fermentasi primer, penyaringan, dan pembotolan dalam memproduksi sebuah batch dari jenis bir tertentu dan kemudian menghitung biaya total unit rata-rata untuk produk tertentu. Yang perlu dipahami dalam tahap akuntansi biaya. Yang pertama, ada data penggunaan bahan baku. Ketika produksi dimulai, penerbitan permintaan bahan baku memicu debit barang dalam proses untuk bahan baku yang dikirim ke produksi. Jika bahan baku tambahan diperlukan, debit yang lain dibuat untuk barang dalam proses. Yang kedua, ada biaya tenaga kerja. Kartu jam kerja merupakan sebuah dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas tenaga kerja dengan mencatat jumlah waktu seorang pekerja yang dikeluarkan dalam setiap tugas pekerjaan tertentu. Yang ketiga, ada penggunaan mesin dan peralatan. Ketika perusahaan mengimplementasikan CIM untuk mengotomatiskan proses produksi, proporsi yang lebih besar dari biaya produk yang terkait dengan mesin dan peralatan yang digunakan untuk membuat produk tertentu. Yang keempat, ada biaya overhead pabrik, yaitu seluruh biaya manufaktur yang secara otomatis tidak layak untuk melacak langsung terhadap pekerjaan atau proses tertentu. Contohnya,
biaya penggunaan air, listrik, sewa, asuransi, pajak, dan sebagainya. Yang terakhir, ada ancaman dan pengendalian. Ancaman yang timbul dapat berupa data biaya yang tidak akurat, dapat menurunkan efektivitas penjadwalan produksi dan melemahkan kemampuan manajemen untuk mengawasi dan mengendalikan operasi manufaktur. Sedangkan pengendaliannya dapat berupa mengotomatisasi pengumpulan data. Perhitungan biaya berbasis aktivitas atau Activity Based Costing (ABC) dapat memperbaiki dan meningkatkan alokasi biaya baik dalam sistem biaya job order atau proses. Sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem biaya berbasis aktivitas berusaha secara langsung menelusuri proporsi besar dari biaya overhead ke produk. Yang kedua, sistem biaya berbasis aktivitas menggunakan sejumlah besar biaya pol untuk kumulasi biaya tidak langsung atau overhead pabrik. Yang ketiga, ada sistem biaya berbasis aktivitas berupaya untuk merasionalkan alokasi overhead ke produk dengan mengidentifikasi pemicu biaya. Yang kedua, ada keputusan yang lebih baik. Sistem biaya tradisional cenderung membebankan terlalu banyak overhead terhadap beberapa produk dan terlalu sedikit ke produk lain, karena terlalu sedikitnya pol biaya yang digunakan. Yang terakhir ada ukuran pengendalian kualitas. Informasi mengenai biaya kualitas dapat membantu perusahaan menentukan dampak dari tindakan yang diambil untuk meningkatkan yield dan mengidentifikasi area-area untuk perbaikan lebih lanjut. Biaya pengendalian kualitas dibagi menjadi 4. Yang pertama, biaya pencegahan. Berhubungan dengan perubahan terhadap proses produksi yang didesain untuk mengurangi tingkat kecacatan produk. Yang kedua, biaya inspeksi. Berhubungan dengan pengujian untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas. Yang ketiga, biaya kegagalan internal. Berhubungan dengan pengerjaan ulang atau pembuangan produk yang diidentifikasikan sebagai produk cacat sebelum penjualan. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal. Dihasilkan ketika produk cacat dijual ke pelanggan. Tujuan utama dari pengendalian kualitas adalah untuk mendapatkan yang baik pertama kali dengan memproduksi produk yang memenuhi spesifikasi pelanggan. Yang terakhir adalah contoh kasus tentang siklus produksi. Dari kasus tersebut, penyelesaiannya yaitu ancaman yang kemungkinan akan timbul pada kasus di atas yaitu kemungkinan adanya kesalahan dalam pencatatan dan memasukkan data yang kemungkinan tidak akurat. Prosedur pengendalian terbaik adalah dengan data, pembaca kartu, dan alat lainnya. Ketika semua hal itu tidak memungkinkan untuk dilakukan, terminal online harus digunakan untuk entry data. Password dan ID pemakai harus digunakan untuk akses hanya ke pegawai yang berhak saja. Sekian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.